logam zinc, kadmium, dan raksa oleh kelompok 5 UIN Suska Riau dengan anggota kelompok Husnul Khouri, Nilma Arnita, dan Nifatul Aini. Dengan indikator sifat fisika dan kimia, kelimpahan unsur, kegunaan unsur, sintesis halida dan oksida, ekstraksi, peran biologi zinc, toksisitas kadmium, dan bahaya merkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khouri. Saya berasal dari pendidikan kimia. Di sini saya akan mencoba membahas tentang sifat fisika, sifat kimia, serta kegunaan zinc, kadmium, dan raksa. Sebelum lebih jauh membahas tentang sifat fisika, kimia, serta kegunaan dari unsur tersebut, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari zinc, kadmium, dan raksa. Pertama-tama itu adalah suatu logam yang terdapat pada tabel periodikus memiliki nomor atomic dan memiliki lambang Ze serta berfase padat. Selanjutnya itu adalah kadmium. Kadmium adalah suatu unsur yang terdapat pada tabel memiliki nomor atom 4 dan memiliki lambang Ze serta standar. Terakhir adalah raksa. Raksa adalah suatu logam yang terdapat pada tabel periodikus memiliki nomor atom 8 serta memiliki lambang Ag. Kita masuk pada sifat fisika. Pertama adalah sifat fisika dan kimia. Sifat fisika itu sendiri adalah suatu logam sedangkan sifat kimia sendiri adalah suatu sifat di mana perubahan benda namun menghasilkan zat baru. Sifat fisika berbanding terbalik dengan sifat kimia. Kalau sifat fisika tidak menghasilkan zat baru, sifat kimia menghasilkan zat baru. Sifat kimia biasanya melalui proses seperti mudah terbakar atau flammable, mudah meledak, mudah berkarat, dan beracun. Pertama-tama kita masuk dulu kepada pengertian kepada zinc. Zinc, sifat fisika zinc antara lain berpenampilan abu-abu muda kering, fase padat, massa jenis 7,14 gram per cm, massa titik leleh 692,68 Kelvin, titik ini 1080 Kelvin. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada layar di samping saya ini. Selanjutnya itu adalah sifat kimia. Sifat kimia yang sudah kita ketahui tadi kan ada mudah terbakar, berkarat, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia zinc antara lain, zinc bersifat lunak dan cukup reaktif, mudah terbakar, mudah berkarat, dan kelarutan logam zinc tergantung pada pH dan suhu. Zinc bersifat luntur dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada layar di samping saya. Selanjutnya itu ada CD. CD memiliki sifat fisika penampilan putih perak, fase padat, massa jenis 865 gram per cm, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pada layar di atas saya. Selanjutnya itu ada CD. Sifat kimia CD, kadmium bersifat lunak, tidak larut dalam basa, namun dalam asam seperti H2SO4 dan HCl. CD tidak menunjukkan sifat antiton. CD dapat beraksi dengan halogen dan unsur logam lainnya. CD adalah logam yang aktif. Selanjutnya ada Hg. Hg memiliki sifat
fase cair, massa jenis 13,534 K, titik lebur 234 32 K, titik ini 629,88 K. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada layar di atas ini. Selanjutnya itu adalah sifat kimia. Sifat kimia larut dalam cairan menguap atau menguap merupakan logam yang mudah menguap dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada layar di samping saya ini. Selanjutnya itu adalah kegunaan dari zinc, kadmium, dan raksa. Zinc memiliki kegunaan sebagai berikut. Digunakan sebagai pelapis beberapa baja, seperti baja dan besi, karena zinc dapat menghambat terjadinya korosi. Digunakan sebagai pembuatan pilar dan sering digunakan sebagai elektroda. Zinc juga sering digunakan dalam industri, seperti industri dalam pembuatan atap, industri makanan, seperti kaleng makanan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan gambar serta bagan yang terdapat di samping saya. Selanjutnya itu ada kadmium atau CD. Kegunaan kadmium atau CD hampir sama dengan zinc, hanya saja sedikit perbedaan. Kadmium sering digunakan dalam penambangan timbal, timah, dan bismut. Kadmium juga sering digunakan dalam melapisi logam lain karena dia juga menghambat terjadinya korosi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada gambar dan bagan yang ada pada samping saya ini. Selanjutnya itu ada merkuri atau raksa. Merkuri atau raksa sering digunakan sebagai alat ventilasi dan pengecer. Sering juga ada juga merkuri yang digunakan untuk penambahan di bagian kosmetik, namun tidak dalam jumlah yang sangat besar karena itu sangat berbahaya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar dan bagan di samping saya ini supaya lebih jelas dan mudah dimengerti. Sekian. Baik, saya Nilma Arnita akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur zinc, kadmium, dan raksa serta ekstraksi daripada logam zinc, kadmium, dan raksa. Saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan logam zinc, kadmium, dan raksa. Yang pertama yaitu adalah mengenai logam zinc. Zinc atau biasa kita sebut dengan Zn itu mempunyai nomor atom 30 dengan lambang yang kita kenal pada sistem periodik unsur yaitu Zn. Zinc adalah unsur yang pada golongan 12 yang terdapat pertama kali di tabel periodik. Untuk kelimpahannya, pada kerak bumi, seng melimpah dengan urutan ke-24. Adapun kadar komposisi unsur seng yaitu sekitar 75 ppm pada kerak bumi. Dan dalam tanah mengandung sekitar 5-770 ppm. Dan pada air laut mengandung kadar sekitar 30 ppb. Dan pada atmosfer kadarnya sekitar 0,1 sampai 4 mg per meter kubik. Nah, sumber utama logam zinc ini adalah yaitu melalui biji seng yang kita kenal dengan sphalerite atau biji seng blende yaitu ZNS. Sumber mineral lainnya yang mengandung seng meliputi smithsonite yaitu ZnCO3, hemimorphite, wurtzite, dan hydrozincite. Baik, selanjutnya yaitu logam kadmium yang memiliki nomor atom 48 dengan lambang yaitu CD. Dengan lambang atom yaitu CD. Logam ini pertama kali ditemukan oleh Friedrich Strohmeyer pada tahun 1817 di Jerman, yang merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi. Untuk kelimpahan daripada kadmium ini yaitu relatif rendah secara alamiah, yaitu dengan orde hanya sekitar 10-6 dari kerak bumi. Kadmium memang jarang ditemui dibandingkan dengan logam lainnya, dengan jumlah normal kadmium yang ada di alam berada di bawah 1 ppm. Untuk hanya satu jenis mineral kadmium yang ada di alam, yaitu kita kenal dengan greenockite atau CDS,
dengan rumus kimia CDS yang biasanya ditemukan dalam pertambangan bersama dengan mineral sphalerite, yaitu mineral daripada zinc, ZnS. Selanjutnya yaitu kita masuk pada kelimpahan daripada Hg atau raksa. Raksa itu memiliki nama hygranium sehingga dilambangkan dengan Hg yang berarti perak cair. Kenapa disebut demikian? Karena pada suhu kamar dia itu berbentuk logam yang berbentuk cairan dengan nomor atom 80. Untuk kelimpahan raksa di bumi itu menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri ditemukan dalam bentuk unsur merkuri Hg dengan merkuri monovalen plus 1 dan bivalen dengan plus 2. Untuk biji utamanya yaitu berupa sulfida sinabar atau dengan rumus kimia HGS yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral corderoid, livingstonite, HgSb4s7. Merkuri dihasilkan dari biji sinabar yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% sampai 4%. Nah, melalui biji sinabar ini, merkuri akan diekstraksi untuk mendapatkan merkuri murni. Baik, selanjutnya kita akan memasuki mengenai ekstraksi daripada logam zinc, kadmium, dan juga raksa atau merkuri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang kelimpahan dari masing-masing logam zinc, kadmium, dan raksa. Nah, yang kita tahu bahwa logam-logam tersebut terdapat dalam biji atau dalam persenyawaan, sehingga untuk memperoleh logam dari logam murni diperlukan yang namanya proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah suatu proses pengolahan untuk memisahkan logam dari campurannya atau dari sumbernya. Oke, pertama kita masuk kepada bagaimana mengekstraksi logam zinc. Nah, mula-mula ekstraksi itu kita mengekstraksi dengan tahapan pemanggangan ZnS, yaitu biji zinc sulfida, untuk menghasilkan oksidanya, yaitu pada suhu 800 derajat Celcius dengan reaksi 2ZnS ditambah kokas C menghasilkan 2ZnO ditambah 2SO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu kokas berlebih tersebut akan direduksi pada suhu 1400 derajat Celcius dengan reaksi ZnO ditambah C menghasilkan Zn ditambah CO. Nah, di sini di reaksi sudah dijelaskan bahwa Zn telah dihasilkan. Nah, karena zinc yang terbentuk itu sangat panas, maka didinginkan dengan cara menyemprotkan zinc yang terbentuk. Karena zinc yang terbentuk sangat panas sehingga harus didinginkan dulu dengan cara menyemprotkan timbal secara tiba-tiba. Nah, kemudian untuk memisahkan antara zinc dan timbal tersebut yaitu sangatlah mudah dikarenakan adanya perbedaan massa jenis antara zinc dengan timbal, di mana zinc massa jenisnya lebih rendah daripada timbal sehingga zinc akan mengapung di atas timbal. Kemudian pada reaksi selanjutnya, kokas berlebih digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi reoksidasi Zn menjadi oksidanya oleh gas CO2, melainkan mereduksi CO2 menjadi gas CO. Nah, untuk persamaan reaksi yaitu CO2 ditambah C menghasilkan 2CO. Selanjutnya yaitu adalah ekstraksi daripada kadmium. Jelaskan bahwa kadmium itu biasanya ditemukan bersama dengan zinc dalam bijinya. Nah, untuk memisahkannya atau mengekstraksinya itu dengan cara penyulingan bertahap karena titik didihnya yang lebih rendah. Dalam metode ini, metode reduksi dalam metode penyulingan Seng serta metode reduksi elektrolisis dengan persamaan yaitu Zn ditambah Cd 2+ menghasilkan Zn 2+ ditambah Cd. Larutan yang mengandung Zn itu terlebih dahulu diberi serbuk sebelum reaksi sehingga akan larut dalam bentuk akan larut dalam bentuk Zn 2+ dan
dan pada reaksi hanya akan dihasilkan yang namanya CD dalam bentuk solid. Nah, kadmium yang dalam bentuk padat ini atau dalam bentuk solid ini disaring lalu kemudian dilarutkan dalam larutan asam dan kemudian dielektrolisis sehingga menghasilkan kadmium yang lebih murni. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana ekstraksi daripada Hg atau raksa. Dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu mineral sinabar atau raksa 2 sulfida merupakan satu-satunya biji raksa yang akan diekstraksi. Logam ini dijelaskan hanya mengandung sekitar 1% HGS. Sehingga secara sederhana raksa dapat diekstrak dengan menggunakan pemanasan HGS di udara. Logam raksa akan menguap dan terkondensasi menjadi cairan berdasarkan persamaan, yaitu HGS dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan Hg dalam bentuk liquid ditambah SO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu sintesis halida dan oksida. Yang pertama yaitu pada logam zinc. Zinc oksida dapat diperoleh dengan membakar logam di udara atau dekomposisi termal karbonat seperti yang terlihat dalam reaksi, yakni 2Zn dalam bentuk solid ditambah CO2 dalam bentuk gas menghasilkan ZnO dalam bentuk solid. Kemudian ZnCO3 dalam bentuk solid menghasilkan ZnO dalam bentuk solid ditambah CO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu ada garam zinc. Yang pertama yaitu reaksi zinc dengan larutan natrium hidroksida. Hasil dari reaksi ini akan terbentuk endapan seperti gelatin warna putih. Apabila endapan ini larut dalam asam akan terbentuk Zn2+ ditambah 2H2O. Dalam reagensi yang berlebihan akan terbentuk ZnOH42-. Zinc hidroksida ini merupakan senyawa yang bersifat amfeter, yakni dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Selanjutnya yaitu ada reaksi zinc dengan larutan amonia. Hasil dari reaksi ini akan menghasilkan endapan putih zinc hidroksida yang dapat larut dalam reagensi berlebihan dan larut dalam larutan garam amonia, seperti yang terlihat dalam reaksi. Kemudian ada reaksi zinc dengan larutan amonium sulfida akan menghasilkan endapan putih zinc sulfida dari larutan netral atau basa. Hasil dari endapan ini tidak dapat larut dalam reagensi yang berlebihan seperti dalam larutan asam asetat dan basa alkali. Tetapi larutan ini dapat larut dalam asam-asam mineral encer. Kemudian ada reaksi zinc dengan hidrogen sulfida akan menghasilkan parsial zinc sulfida seperti yang terlihat dalam reaksi. Dengan menambahkan asam asetat alkali pada larutan akan menyebabkan konsentrasi hidrogen berkurang sehingga pengendapan hampir sempurna. Kemudian zinc sulfida ini juga dapat diendapkan dari larutan tetrahidrosol zinkat yang bersifat basa. Kemudian ada kadmium. Yang pertama yaitu reaksi kadmium dengan hidrogen sulfida. Reaksi ini akan menghasilkan endapan kuning kadmium sulfida seperti yang tertera dalam reaksi. Kemudian ada reaksi kadmium dengan larutan amonia akan menghasilkan endapan putih kadmium 2 hidroksida seperti yang terlihat dalam reaksi. Endapan ini larut dalam asam dan keseimbangan akan bergeser ke kiri. Reagensi yang berlebihan dapat melarutkan endapan pada ion-ion tetramina kadmium 2 sehingga akan terbentuk CdNH342+ ditambah 2OH-. Kompleks ini tidak berwarna. Kemudian ada reaksi kadmium dengan larutan natrium hidroksida sehingga akan menghasilkan endapan putih kadmium 2 hidroksida seperti yang tertera dalam reaksi. Endapan ini tidak larut dalam reagensi yang berlebihan. Warna dan komposisinya tidak berubah bila didinginkan. Kemudian ada reaksi kadmium dengan kalium sianida atau yang bersifat racun.
akan menghasilkan endapan putih kadmium sianida seperti yang tertera dalam reaksi. Dalam reagensi yang berlebihan dapat melarutkan endapan sehingga terbentuk tetrasionikamiat 2 seperti yang tertera dalam reaksi. Selanjutnya yaitu ada merkuri. Yang pertama yaitu reaksi merkuri dengan asam klorida encer sehingga akan menghasilkan endapan putih merkuri 1 atau kuriklorida seperti yang terlihat dalam reaksi. Kemudian ada reaksi merkuri dengan kalium sianida atau yang bersifat racun, yakni dapat menghasilkan larutan merkurium 2 sianida dengan endapan merkurium seperti yang tertera dalam reaksi. Selanjutnya yaitu ada reaksi merkuri dengan hidrogen sulfida sehingga dapat menghasilkan endapan hitam yang merupakan campuran dari merkurium 2 sulfida dengan logam merkurium seperti yang tertera dalam reaksi. Kemudian ada reaksi merkurium dengan larutan amonia akan menghasilkan endapan hitam yang merupakan campuran logam merkurium dan merkurium 2 aminodiprat basa seperti yang tertera dalam reaksi. Reaksi ini tidak dapat dipakai untuk membedakan merkurium 1 dengan merkurium 2. Selanjutnya yaitu reaksi merkurium dengan natrium hidroksida sehingga akan menghasilkan endapan putih hitam merkurium 1 oksida seperti yang tertera dalam reaksi. Endapan ini tidak dapat larut dalam reagensi yang berlebihan, akan tetapi mudah larut dalam asam nitrat encer. Ketika didinginkan, warna endapan berubah menjadi abu-abu karena disproporsionasi menjadi merkurium 2. Oksida dan logam merkurium ini terbentuk menjadi Hg2O menjadi HgO ditambah Hg. Selanjutnya yaitu aspek biologi zinc, yang mana zinc ini dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Zinc ini dikenal dengan sebutan seng, yang merupakan bahan yang terpenting setelah besi. Di seluruh dunia, kekurangan zinc adalah defisiensi tanah yang paling umum. Kacang, buah, jeruk, kopi, dan beras adalah tanaman yang paling rentan terhadap defisiensi zinc. Zinc adalah elemen yang paling penting bagi hewan karena lebih dari 200 enzim zinc telah didefinisikan dalam organisme hidup dan perannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Enzim zinc ini melakukan hampir setiap jenis fungsi enzim yang mungkin diketahui, tetapi fungsi yang paling umum adalah hidrolisis. Misalnya hidrolisis yang mengandung zinc dengan enzim yang mengkatalis hidrolisis ikatan P, O, dan P atau POC dan COC. Kemudian ada toksitas kadmium atau CD, yang mana kadmium ini adalah zat yang mudah diserap oleh zat-zat organik dalam tanah. Hal ini sangat berbahaya karena tanah yang mengandung CD apabila diserap oleh tanaman dan dimakan oleh hewan dapat terakumulasi di dalam tubuh hewan yang dimakan oleh manusia. Dalam ekosistem air, CD terakumulasi pada ikan, udang, tiram, maupun kupang karena setiap organisme air memiliki kepekaan berbeda terhadap logam CD. Keracunan logam CD lebih resisten pada organisme air asin daripada di air tawar. Apabila keracunan kadmium, maka dalam tubuh manusia CD akan diangkut oleh darah menuju hati. Lalu CD membentuk suatu ikatan dengan protein dan menuju ke ginjal. Ketika terkumpul di ginjal, maka akan mengganggu fungsi ginjal sehingga menyebabkan kerusakan ginjal dengan dampak seperti sakit perut, diare, muntah-muntah, kegagalan reproduktif, bahkan kemandulan. Jadi apabila kita keracunan kadmium, organ yang paling pertama diserangnya adalah ginjal. Nah, selain ginjal juga ada beberapa dampak lain seperti berupa kerusakan sistem saraf pusat, gangguan psikologis, dan kerusakan sistem imunitas dan kanker.
Baiklah, ini seperti contoh dari pemaparan kadmium seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada tanah, apabila di tanah itu ada kadmium kemudian diserap oleh tanaman seperti di gambar yaitu padi, kemudian padi itu kita masak menjadi beras itu kita masak menjadi makanan, sehingga apabila kita makan akan menimbulkan efek bagi tubuh kita sendiri seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada bahaya merkuri atau Hg, di mana komponen merkuri juga banyak terdapat di tanah, udara, air, karang, dan organisme hidup melalui proses biologi, fisika, dan kimia yang kompleks. Logam merkuri yang terdapat di air dan tanah berasal dari buangan limbah, aktivitas vulkanik, dan deposit alam. Kontaminasi raksa dapat pula terjadi karena pembuangan limbah mengandung raksa ke sungai dan laut, sehingga ikan dan organisme air lainnya ikut tercemar. Jika air yang mengandung Hg disebut diminum, maka akan menimbulkan keracunan merkuri yang kronik. Selanjutnya yaitu ada gangguan akibat dampak kontaminasi raksa atau Hg. Dapat berupa kerusakan DNA atau kromosom, gangguan saraf, kerusakan fungsi otak, alergi, ruam pada kulit, sakit kepala, serta kelelahan. Pada sistem reproduksi memiliki dampak seperti kerusakan sperma, keguguran, serta kecacatan pada bayi. Kerusakan pada fungsi otak dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar, gangguan penglihatan, pendengaran, koordinasi otot, kehilangan ingatan, serta perubahan kepribadian. Nah, ini merupakan contoh orang yang terpapar merkuri. Yang pertama yaitu pada ibu-ibu hamil. Yang pertama dampaknya akan menimbulkan menghambat pertumbuhan janin. Selanjutnya itu keguguran, mandul, serta gangguan sistem saraf pada janin. Selanjutnya itu pada wanita atau orang yang memakai kosmetik yang berbahan merkuri. Seperti yang kita tahu bahwa kosmetik yang mengandung merkuri dapat menimbulkan efek yang sangat luar biasa jika kita memakainya. Makanya banyak para wanita yang berburu barang kosmetik yang mengandung merkuri karena akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa terhadap kecantikan wajahnya. Akan tetapi pada kemudian hari akan menimbulkan efek yang sangat drastis, yaitu timbulnya benjolan berupa nanah, flek hitam pada kulit, kanker kulit, iritasi kulit, kemudian akan menyebabkan juga kulit kusam. Nah, ini merupakan contoh orang yang terpapar merkuri. Dia memakai kosmetik berbahan merkuri sehingga akan menyebabkan pada wajahnya itu akan timbul bentol-bentol seperti bernanah. Kemudian juga ada orang yang mengalami kanker kulit. Jadi, lebih baik kita menggunakan kosmetik yang berbahan alami saja. Karena jika kita menggunakan bahan kosmetik berbahan merkuri dapat menyebabkan iritasi di kemudian hari. Pada awalnya mungkin kita akan tertarik karena akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa pada wajah serta kulit kita. Tetapi jika kemudian hari timbullah beberapa iritasi yang sangat mempengaruhi kulit wajah kita, baik kulit wajah ataupun kulit.